نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ليكون لكم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Kalau benar ditundukkan oleh syahwat wa nafsu mereka, sungguh akan rusaklah bumi serta apa yang ada di dalam keduanya. Dan tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan di dalam kehidupannya, dia tidak akan ada pilihan lain kecuali adalah mentaati ketetapan yang ditetapkan Allah dan Rasul itu. Dan barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia sebenarnya yang paling sesat yang nyata, yang berada dalam sisakan yang nyata. Al-Mu'minun ayat 71, Al-Ahzab ayat 36. Bapak ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, ini sesuatu penegasan. Ayat ini yang diberikan Allah, sampaikan Allah kepada kita. Artinya tidak ada suatu ketundukan dalam kehidupan kita kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Kemauan syahwat hawa nafsu kita tidak boleh tunduk, tapi perlu dikendalikan. Apalagi persoalan-persoalan zina, keindahan, perhiasan kehidupan dunia ini. Inilah yang memerlukan jihad, perjuangan yang sangat berat, dan selalu itu diberikan kekuatan dan semangat tentu melalui kajian-kajian Islam, sehingga tidak terjebak dengan tipu muslihat syahwat nafsu yang tidak terkendali. Kemudian kedua, Allah tegaskan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan apabila sudah ditetapkan oleh Allah tentang kerja, tentang usaha, tentang amal perbuatan yang harus dia lakukan, dia tidak punya pilihan lain, harus dan wajib dilaksanakan, tidak boleh mengelak. Dan situ tidak berperan lagi akal, analisa, pemikiran, dan tidak berperan lagi apa yang dimaksud dengan apa yang kemudahan dan keinginan kita, tapi kita hanya memilih ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Ada pilihan lain kecuali melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah, siapa yang mengingkari itu, ditetapkan Allah dan Rasul itu, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah satu peringatan yang agaknya memang hari ini sangat penting dipahami dan sangat perlu sekali untuk diwaspadai, diperjuangkan agar tidak terjebak dengan apa-apa yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah. Bapak Ibu, nah termasuklah malam sudah kita sampaikan akibat pemahaman dan penerapan toleransi, pemahaman
Islam seolah-olah dihujat, disudutkan, seolah-olah tidak mengadopsi apa yang toleransi, apa yang ya dianggap itu hak asasi. Padahal 14,5 abad yang lalu Rasulullah sudah contohkan bagaimana hidup bertoleransi, tidak hanya sesama mukmin tapi juga orang-orang yang non-Islam. Tunjukkan lagi ada batas-batas, ada sekat yang menghambat, ada hijab yang tidak boleh dilampaui, dan itu merupakan rahmatan lil alamin. Justru melampaui itu yang merupakan laknat. Betapa bangga orang Yahudi, orang Nasrani bisa berdampingan dengan Rasulullah, bersama-sama hidup di Madinah. Luar biasa pujiannya. Dan sekarang para ilmuwan Yahudi, Nasrani yang mengkaji Islam dengan jujur, yang menelaah tentang toleransi dalam Islam dan asasi itu, ya sedikit juga yang memuji. Tapi mereka mengkaji, menganalisa dengan pikiran yang bersih, dengan hati yang jujur, diakuinya. Dan tidak sedikit yang tertarik masuk Islam karena bagaimana toleransi umat Islam, bagaimana asasi yang diterapkan oleh umat Islam. Kemudian tidak akan terjadi syariat Islam itu dikhianati, kemudian dianggap aturan hukum ketetapan Allah yang sadis. Tidak akan ada. Kemudian tidak akan mau orang mencoba menghina, kemudian mencoba mentaati ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul itu. Ini kalau hawa nafsu tetap terkendali. Tapi kalau tidak, iman sudah mulai goyah, keislaman kemudian tidak duduk pada pemahamannya, usahlah. Apa yang dikatakan Allah tadi, langit dan bumi itu dirusak sekali sini. Aturan-aturan dan hukum Islam tetap menjadi sesuatu yang dinomor duakan dalam tatanan kehidupan. Dianggap ada aturan yang lebih hebat yang lahir dari pemikiran mereka. Karena Allah sudah katakan, ini ketetapan, urusan yang sudah kutetapkan, apa yang harus dibuat, apa yang harus ditinggalkan. Orang beriman, orang Islam itu laki-laki, perempuan, dan ada pilihan. Nah Bapak Ibu, tentu ini tidak bisa ya semata-mata orang akan mentaati itu kalau dia tidak memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan baik, tidak mengkaji Islam dengan baik. Maka terjadilah apa yang kita sampaikan malam. Jika Allah ingin mencelakakan seorang itu, manusia itu mudah saja diungkapkan oleh Imam Jafar Sadiq itu. Mereka diberi ilmu oleh Allah, tapi justru ilmunya itu tidak mampu memberikan nur, cahaya, petunjuk untuk begitu mencintai, begitu menginginkan ketetapan-ketetapan Allah untuk diamalkan. Banyak profesor doktor, tapi ilmunya tidak memberikan cahaya, jangankan untuk orang lain, tapi untuk dirinya tidak. Di saat bertaruh dengan antara yang hak dan yang benar, antara yang diridai Allah dengan yang dimurkai. Kemudian mereka selalu bergaul dengan orang-orang saleh, tapi dia tidak ingin mencontoh, tidak ingin meniru, dan tidak ingin hidup seperti orang saleh. Padahal orang-orang saleh itu hidupnya ya sangat bahagia, artinya tenang, pikirannya belum terjauh dari berbagai penyakit stres, penyakit hipertensi, diabetes, stroke dan sebagainya. Kenapa? Orang beriman itu dalam kehidupannya Bapak Ibu
Kesehatan saja diberikan Allah, fungsi anggota badan tubuh saja yang berfungsi dengan baik, itu suatu yang luar biasa dia syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Dia semakin mencintai Allah, semakin tunduk dan patuh pada ketetapan Allah. Karena memang kebahagiaan tidak bisa diukur dengan kedudukan dan pangkat dan harta. Kebahagiaan itu dia mengalir sampai di mana pikiran dan hati puas dalam menjalani hidup ini, merasa dekat dengan Allah dan Rasul. Yang ketiga, Allah bukakan pintu ketaatan kepada mereka. Artinya dia seolah taat, tapi dia tidak ikhlas. Karena ada tendensi lain yang terpikir, yang terlihat dalam hatinya. Ini karena hujan ada, dia jalan dengan hujan dia lalui. Kemudian jauh jarak dari tempat ibadah dia datangi. Tapi saya motivasinya bukan lillahi ta'ala, tapi ikhlas. Tapi ada sesuatu yang diharapkan untuk kepentingan dunia ini. Dimana kita sampaikan, rajin kita lihat punya di mencalon jadi anggota DPR kepala daerah, aku iswara. Anda terpilih sudah itu atau terpilih sudah itu, jadi dia beramal seolah-olah taat, tapi bukan karena Allah. Jadi istilahnya adalah ya, mengambil perhatian, kemudian menarik simpati orang. Jadi istilah sekarang adalah untuk bisa mendapatkan simpati. Tidak bisa itu. Dalam Islam, amal ibadah jangan dicoba menggandengkan dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi lillahi ta'ala, kemudian persiapan untuk menghadapi hari akhirat. Kalau sudah itu, tidak ada lagi halangan yang berat. Maka karena itu Bapak Ibu, kita lihatlah 1 bulan pun dilatih rajin, 1 bulan tarawih, salat isya berjemaah termasuk subuh. Setelah selesai Ramadan hilang. Ini keikhlasan. Padahal Allah sudah janjikan sebesar biji zarah sekalipun kebaikan yang dilakukan. Tapi nilainya luar biasa. Tapi sebanyak apapun yang dilakukan amal, kalau tidak lillahi ta'ala, nilainya tidak ada apa. Allah sangat murka dan sangat benci dan orang beribadah tapi niatnya tidak ikhlas dan tulus. Maka perjuangan kita paling berat Bapak Ibu adalah dalam salat. Sekali bagaimana membesarkan perhatian, membesarkan hati di saat kita salat. Tidak boleh kemana-mana. Kalau ada pikiran lari, kembalikan. Terus begitu. Di situ salat seseorang tidak bisa sebentar. Kenapa? Kenapa? Iblis, syaitan itu, waswas, hasil khanas itu luar biasa godaan dalam salat. Jadi memahami apa yang dibaca dalam salat ini sangat menentukan khusyuk tidak khusyuknya salat. Bapak Ibu, maka Imam Al-Qurtubi mengatakan ada nanti sampai golongan umat yang dapat memelihara pembuktian selalu berkah itu, rahmat Allah itu hadir di hadapannya dan terjauh dari azab Allah. Itu ditegaskan Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, kullu baldatun yakunu fiha arba'ah. Apabila di setiap negeri dan masyarakat yang ada padanya 4 golongan, mereka itu atas izin Allah,
fa'ahlaha ma'sumuna minal bala, dia akan terjauh dari bencana malapetaka dan kemurkaan Allah. Ada 4 golongannya. Berpantang melakukan kezaliman. Nah, itu rahmat Allah turun, berkah Allah datang, terjauh dari bencana. Di situ masalah pimpinan dalam Islam tidak bisa dianggap enteng. Dia sangat mendasar. Adanya imam itu konsep Islam. 2 orang saja dalam salat harus ada imam. Kalau 3 orang harus cari dan tunjuk imam dalam perjalanan. Gitu. Jangan sampai tidak ada imam. Apalagi dalam negara yang jumlah penduduknya ratusan juta, perlu imam. Dan kita sekarang sedang krisis dalam persoalan itu. Siapa yang membuat krisis? Hawa nafsu dan syahwat, kemudian adalah tipu muslihat dunia ini, kemudian yang membelakangi apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Tidak akan pernah berhenti terus menerus dalam kehidupan nanti. Kalau yang jadi itu tapi dengan cara seperti itu, percayalah. Kenapa? Jadi yang tumbuh dari yang haram, fitnah sampai di neraka. Tidak usah. Di situ beliau, jadi dia bilang, beliau berhenti Ustaz. Jangan bilang, itu juga oleh Allah. Tidak jadi pun juga kena. Jadi akhirnya sogok itu salah maju kan? Kan itu kan kata dia dosa kan? Karena sudah bayar. Apa yang disebut dengan mahar, disebut dengan biaya apa? Kampanye dan sebagainya. Kita rindu bagaimana umat ini menentukan pimpinannya. Bapak Ibu tulus, ikhlas ta'ala. Ini jangan karena uang. Tapi sekarang seluruhnya menarik ke sana. Sekarang ada bagi, Masya Allah, tidak sedikit yang tergoda dari itu. Jadi jangan ada pemimpin yang salib, tapi pemimpin ditaati. Nah, yang kedua ada wa'alimul ala sabilil hadid. Dengan ilmunya dia mengajak orang ke dalam petunjuk Allah. Ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin besar tanggung jawab mengajak orang hidup dengan petunjuk Allah. Semakin tinggi kekuasaan yang dia peroleh, itu semakin melekat tanggung jawab berat pada dirinya mengajak orang dalam hidayah Allah. Jadi kalau pemimpin itu di depan, maka Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari Muttafaqun alaih itu mengatakan, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang orang hidup dengan tidak hidayah Allah, tapi hidup dengan kemungkaran, dengan petunjuk iblis dan setan yang tidak dari Allah, penguasa itu berdiri di depan mengajak dia agar hidup dengan petunjuk Allah. Biyadihi, dia harus ganti dengan kekuasaannya itu. Orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dunia, menyembah syahwat nafsunya, tanggung jawabnya meluruskan agar mengabdi patuh kepada Allah, menyembah Allah.
bertanggung jawab agar rakyatnya melaksanakan ekonomi yang di dalam petunjuk Allah, pendidikan dalam petunjuk Allah, politik dalam hidayah Allah, menata kesehatan dalam hidayah Allah. Alhamdulillah, punya pemimpin lebih besar. Menurut minkum mungkaran, itu kan siapa melihat mungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dia sobarin kekuasaannya, pemimpin itu. Fa illam yastati', bila dia tidak jadi pemimpin, fa bilisani, lidah, sampaikan. Fa illam yastati' fa biqalbi, tidak dia punya bisa bicara dengan hati. Apa maksudnya? Jangan ikut serta. Maksudnya. Nah, tapi amrihumullah, amrihim yang ditetapkan Allah ini, orang tidak banyak yang mau berdiri di sana. Kemudian yang ketiga adalah wa masyabiqun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil 'ilm wal Qur'an. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi adalah para orang-orang tua yang selalu mengajak, memerintahkan anak-anaknya selalu berbuat yang ma'ruf, mencegah yang munkar, kapan, dimanapun saja dia berada, dan selalu mengajarkan anaknya untuk memahami wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, itu jawab Pak Ibu. Jadi mungkin ada awak jadi pemimpin, enak, jadi camai, jadi bupati, wali kota, ingatkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kekuasaan yang ada pada tangan engkau jangan ragu-ragu. Ini Quran, kepegangan. Ini Undang Dasar 1945. Kita dasar negara, tapi tidak boleh ini dipertentangkan. Ini adat istiadat kita Minangkabau. Harus kembali kepada syara. Baru terhindar dari azab, baru rahmat berkah Allah itu akan diberikan. Dan terakhir kata beliau, Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa nisa'ukum mustawratun la yatabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Apabila setiap perempuan di negeri itu, masyarakat di negeri itu selalu dia menjaga sehingga pakaiannya tidak terjebak dengan budaya peradaban, busana pakaian tabarruj jahiliyah, perempuan-perempuan zaman jahiliyah dahulu. Sampai begitu. Justru itu tidak bisa dibilang masalah busana pakaian, tidak ada kaitannya dengan Islam. Ini adalah budaya, kultur, tidak bisa. Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Ahzab, dijelaskan dalam surah An-Nisa, dijelaskan oleh Allah kepada Nabi itu ditegur oleh Allah. Dan orang menganggap ini Islam saja kita tidak ikut. Ikan kalau katakan tadi, bila Allah dan Rasulnya menetapkan fi amrihim, suatu urusan dalam hidupmu, tidak ada pilihan lagi. Cari dia pilih. Tidak pilih lagi. Bapak dan ibu-ibu, itu yang kita sampaikan malam. Jadi gampang saja. Kapan berkah Allah, rahmat Allah turun, dan kapan kita dijauhkan dari azab, kita itulah. Yang bila Bapak Ibu kita tetap hadir Allah mendalami ayat-ayat Al-Quran. Karena memang ada 3 kewajiban kita dari Quran itu. Pertama, membaca. Membaca itu orang belajar huruf, belajar baris, tapi belum tahu lagi kok panjang, kok pendek, gitu kan? Itu udah ngomong kok enggak, kan gitu. Kok artinya belum tahu kan? Tapi baca saja.
disebut dengan tertib. Membaca Al-Quran dengan ilmunya, lah tahu panjang pendek, lah tahu judulnya, tahu menyanyikan Quran dibaca itu. Nah itu akan menggetarkan hati. Kenapa Umar bin Khattab bisa adiknya baca Quran lalu hatinya bergetar? Karena adiknya baca Quran sudah dengan tartil, lah tahu panjang pendek, lah tahu hurufnya, kemudian lah tahu dan bernyanyi dinyanyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran oleh Umar. Saya lihat ke rumah, tanya, apa yang kau baca? Hazal Quran. Qiraatul Quran. Saya baca Quran. Coba lihat, tidak boleh. Kau tidak boleh pegang sebelum kau berwudu terlebih dahulu. Keingintahuan karena sentuhan batin tadi yang luar biasa. Wajilat qulubuhum, getaran ke sini kena taktil itu. Berwudu. Iya. Akhirnya masuk Islam. Yang ketiga, membaca Quran dengan tilawah. Seperti kita ini, kita baca satu ayat, kemudian dipahami, diberikan penjelasan. Dan ini yang membuat nanti zadatuhum imana. Yang pertama iman itu. Jadi tidak mungkin hanya sekadar baca, sekadar tartil, kalau tidak ditilawah yang akan sampai nanti zadatuhum imana. Akan menambah iman kalian. Tidak ada itu. Justru itu musabaqah yang diadakan ini mulai tingkat negara sampai kecamatan, sampai kabupaten kota, sampai provinsi, sampai tekanan nasional, internasional, dan betapa iman orang. Kenapa? Tilawahnya tidak pernah dilakukan. Tadaburnya pernah dilakukan. Di situ perlu sebenarnya qiraatul Quran diperlombakan, lalu tilawah itu tadabbur Quran perlu diperlombakan. Sehingga nama-nama itu pahamnya. Kamu kelas ayat Quran, saya jadi. Indonesia terjebak hanya dengan Iqra, dengan tartil. Itu, tapi tidak terjebak, tidak mau sampai ke tingkat tertinggi yang membawa nanti ayatuhu zadatuhum imana seperti dalam surah Al-Fatihah itu. Apa janji Allah terhadap mereka yang membaca Quran, yang mentaktil baca Quran, yang mentilawah Quran, mendalaminya itu? Kita lihat di belakang ayat itu. Ulaika jazaohum, begitu kan? Maghfiratun wa rizqun karim. Sebelumnya adalah ada derajat yang tinggi, ada ampunan Allah, ada rezeki yang selalu diberikan yang terbaik. Untuk kita memberikan cahaya nanti di alam kubur. Nyotaga orang itu memberikan cahaya luar biasa. Orang yang kita baca, yang kita tertil, yang kita tilawah. Mungkar nakir, kenapa kau diam saja? Tanya. Sahih ini sahabat. Tanya. Aku bilang bis katanya karena terganggu olehmu. Ya sudah, sekarang aku izinkan tanya. Apa yang kau mau tanya? Begitu Bapak Ibu, Quran memberikan syafaat. Mungkar nakir pun minta izin untuk menanyai jasad dalam kubur. Karena itu di dalam Islam Rasulullah mengatakan luar biasa dalam satu hadisnya sudah berulang-ulang kita baca. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan Rasulullah, karena nanti akan datang suatu zaman. Saya di alam zaman ru'asa'uhum kal asad. Aku tapi kata Nabi, datang satu masa nanti para pemimpin kamu seperti singa
Dipilih enggak dipilih dia berkuasa aja. Kenapa? Yang gue undang-undang seorang. Ya enggak, diwakali seorang. Memangnya gue pikirin, lepas itu yang gue malam toko padu itu aja. Ya enggak? Singgung. Tidak. Terjadi gini apa itu? Terjadi itu. Sakit kamera lagi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan akhirnya? Justru perpecahan, bukan ramai. Justru pertentangan demi pertentangan. Luar biasa. Jadi mengkoalisi disebut dengan Kim Pilih, Kim terus. Kalau nanti Prabowo dilantik lalu programnya, itu kan tidak menyentuh substansi yang ada, jadi nanti apa yang terjadi? Pertama yang paling besar adalah mempertanggungjawabkan hutang terhadap pemimpin sebelumnya. 20.000 triliun lebih negara. Jadi Prabowo kalau mau nanti diikuti oleh rakyat, didukung rakyat, tidak ada hujat kepadanya, harus berani menaudit hutang yang ada itu. Mana yang legal, mana yang tidak, mana yang sah sesuai aturan perundang-undangan, mana yang tidak. Itu. Mana hutang negara kok? Mana keputusan DPR, MPR? Mana kesepakatan bersama hutang itu? Ada tanda tangan, itu dia boleh negara, tidak boleh rakyat, akan dibayar oleh rakyat. Tapi mana nindak dong? Selesaikan oleh antum nanti dalam penjara. Tapi kalau Prabowo kami lanjut, tak selesai di situ. Dan Kim Plus dia ada di mana rakyat, ada Kim Plus nanti percaya. Apa yang didabrak habis. Tidak. Terutama adalah ulama-ulama, ustaz-ustaz akan bicara di mana-mana. Kalau itu tidak dilakukan. Seorang tentang ribu triliun itu, soalnya utang lingkungan kebanyakan. Masuk anaknya tadi ada dia anaknya. Di pesawat khusus ke sana. Ada yang belum sebelumnya lagi Bapak. Dari korupsi itu lebih berbahaya dari pembunuhan terhadap manusia. Di mana disahkan oleh DPR melalui prosedur, melalui telahan kajian akademisi, kata orang perguruan tinggi, kajian proyek penelitian tentang mana proyek-proyek yang mangkrak menjawab. Kalau ikut lakukan Prabowo nanti Bapak Ibu kita tepuk tangan itu dukung semua maju Pak, kami di belakang. Kalau indah, kalau ini itu kan, ya nanti. Mudah-mudahan kita panjang Bapak Ibu. Kita saksikan. Kemarahan, kemurkaan, membuat luar biasa. Apalagi di perut tinggi Bapak Ibu sekarang ini, semua mereka sebelumnya pada diam karena mau lagi. Tidak. Saya lihat tuh sama lagi nih sampai ke daerah ya tuh. Harus sawah. Saya pada calon tunggal tapi tak kosong selawannya. Karena kerajaan dulu. Jadi pemimpinnya berikan singa. Auzara'uhum kasi'ah. Yang kedua kata Nabi, jelaskan para pejabat-pejabat mereka, menteri mereka seperti serigala, nyokete tapi camar, tidak sadis. Dari mereka, si Badillah kan padanya kita kerajaan. Yang tidak dijawab paling gede, jawabnya sebalik itu siapa? Mau salah ya, ini segala makhluk yang paling kecil, tapi paling rakus, menghalalkan segala cara. Yang ketiga kata Nabi adalah qada'uhum kal qiyad, penegak hukum mereka seperti anjing, setia kepada daging, kepada tuannya yang membawa. Kalau tidak ada bawa dah, dia nak
ustaz, ada kiai, ulama dikajar itu ibu. Yang diam itu, yang diam di rumah. Datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya pak. Assalamualaikum. Ajarnya tuh. Panjang mah bu. Itu lojek bodoh kan yang itu. Kalau datang ustaz, tinggi tinggi datang. Akhirnya itu tuh menteri lador. Lagi orang betul kan tu. Kok sianisme dicirikan? Kok bang kok sama-samunya kok? Karena sadualanya kok masalah. Bagalai sadualnya. Ditakut tukar tu gawi. Akhirnya jadi gawi pasal terus jadi apa? Masuk baruan. Itu. Kemudian terakhir kata Rasulullah adalah wakasirun nas yauma izin kal-anam. Kal-anam. Kebanyakan nanti manusia rakyatnya pada hari itu seperti kambing yang ambon, kambing yang baik. Kambing yang sudah. Jadi apa-apa kambing yang mau itu. Tidak. Sesuaikan perlawan berikan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Jadi fokus ini dulu, fokus itu udah ada cerita. Jadi tuang, jadi tolak. Kuna kalau tapi kalau tidak, gitu kan? Nah, saya gitu. Jadi Bapak Ibu, itulah kajian kita subuh ini. Kalau terlalu mana banyak orang karena ya kan? Ya kan? Dan mari kita selalu membulatkan tekad persiapan kita untuk kehidupan yang panjang yang namanya hayat akhirat. Salat berjemaah dan kajian Islam. Kemudian kita memilah terus ke kehidupan mana urusan yang diridai Allah itu yang kita ambil, yang tidak diridai maka kita tinggalkan. Semoga Allah selalu memberikan berkah kepada kita. Demikian saja, banyak maaf itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.